profit semua, ya, nggak ada lossnya gitu ya. Lalu apalagi jumlahnya jutaan dolar. Rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga ya sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar ya. Sebelum Andrew mulai ya, dalam video ini Andrew mau menyampaikan disclaimer dulu ya, bahwa video ini bertujuan ya untuk mengedukasi ya, tidak untuk ya menyudutkan pihak lain ya, tidak untuk menjelek-jelekan pihak lain. Jadi buat teman-teman yang merasa tersinggung ya, Andrew mohon maaf ya, kita sama sekali nggak mau cari musuh ya. Jadi video ini sekali lagi Andrew bertujuan untuk edukasi ya, kita ingin memberikan satu informasi yang benar ya. Jadi topik untuk hari ini adalah sesuai dengan di judul ya, ramai-ramai manipulasi account ya dengan cara investor password ya. Oke, jadi kenapa Andrew mau bahas video ini? Teman-teman tahu ya, belakangan ini lagi hot issue ya. Jadi lagi hot issue tentang penipuan yang dilakukan oleh beberapa broker ya. Tentunya ini broker yang tidak terregulasi dan juga beberapa oknum lah ya, Andrew katakan beberapa oknum. Yang Andrew katakan ini adalah, makanya ya Andrew nggak mau cari musuh, tetapi ketika ada pihak ya, ketika ada oknum yang menggunakan nama forex, yang menggunakan nama robot ya untuk melakukan penipuan atau scamming, disitulah Andrew akan memproteksi Andrew punya member, atau Andrew akan memproteksi profit training punya member ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya Andrew memberikan edukasi seperti ini. Jadi begini teman-teman, ini masih berkaitan dengan penipuan yang dilakukan oleh Sunton ya, atau bahasa Inggrisnya kita baca dengan santen ya. Lalu ada juga Mark AI ya. Lalu ada juga Forte1 yang jelas-jelas sudah melakukan scamming, dan ya mereka sedang dicari untuk diminta untuk pertanggungjawabannya teman-teman ya. Nah, jadi dalam video ini ya, Andrew masih melihat masih akan ada kemungkinan scamming yang model begini akan terjadi lagi. Ciri-cirinya gimana? Oke. Tadi Andrew sudah bilang, yang Andrew tuju itu adalah oknum atau pihak-pihak yang mengatasnamakan forex ya, yang mengatasnamakan robot untuk melakukan scamming. Itu yang Andrew tuju ya. Jadi sekarang banyak sekali ya, entah itu oknum-oknum atau entah itu pihak-pihak, dia modusnya itu adalah, kalau titip dana itu udah pernah bahas ya. Jadi modusnya itu masih sama, dia ngaku-ngaku dia bisa trading forex dengan profitable dengan menggunakan robot. Dan yang Andrew sorot di sini adalah, ya kalau robotnya canggih sih nggak masalah. Yang Andrew highlight atau yang Andrew fokuskan adalah mereka menggunakan akun palsu ya, mereka menggunakan akun palsu dan menyebarkan investor password ya, yang sudah jelas-jelas itu adalah fiktif ya. Nah, tentunya orang awam kalau lihat dikasih investor password, dikasih login, dikasih investor password, hasilnya biru semua, nggak pernah loss ya, tentunya orang awam akan tergiur. Nah, jadi ya buat penonton yang sekarang Andrew sedang edukasi, Andrew harap teman-teman bisa berpikir dengan logik.
atau teman-teman bisa berpikir dengan minimal dengan nalar gitu ya. Nggak usah pinter, minimal dengan logika aja teman-teman udah harus tahu ya. Jadi begini teman-teman, biasanya akun-akun seperti itu ya, akun-akun seperti itu biasanya adalah MetaTrader 4. Bukan berarti MetaTrader 5 nggak ada, tetapi MetaTrader 5 jumlahnya lebih sedikit. Kenapa? Karena MetaTrader 4 sekarang sudah banyak sekali pihak-pihak atau oknum yang memberikan investor password supaya mereka bisa mendapatkan customer. Mereka bisa mendapatkan customer dari menunjukkan histori mereka, padahal histori mereka itu adalah histori buatan, ya, histori editan itu dari Meta Editor. Jadi akun yang dipakai itu adalah bukan akun asli, ya. Jadi kalau teman-teman lihat satu akun dikasih login, dikasih investor password, profit semua ya, nggak ada lossnya gitu ya. Lalu apalagi jumlahnya jutaan dolar ya, jutaan dolar itu berarti kan puluhan miliar rupiah gitu ya. Menurut Endo itu sudah sangat-sangat tidak masuk akal ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ya, atau teman-teman yang masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu, Endo sarankan berhati-hati saja ya, berhati-hati saja, karena itu adalah modus atau salah satu cara untuk mempengaruhi kalian supaya kelihatan bahwa oh, ini adalah satu akun yang hebat, ini adalah satu robot yang hebat. Padahal ya, padahal akun itu adalah akun yang fiktif, atau akun itu adalah akun yang bukan trading yang sebenarnya, jadi akun buatan ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah apabila teman-teman ingin mengecek satu account, Endo sarankan teman-teman harus cek dari pihak yang sudah memverifikasi, dalam hal ini adalah MQL 5 ya. Jadi kalau memang akun tersebut adalah akun asli, akun tersebut adalah akun yang bagus, pastinya MQL 5 di mana dia adalah produk dari MetaQuotes ya, yang memverifikasi apakah akun itu benar-benar adalah asli, itu adalah MQ5. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat loginnya ya, ada login, teman-teman bisa login, investor password, profit semua, teman-teman tinggal tanya aja mana MQ5-nya, atau teman-teman bisa tanya ada my effect book-nya nggak. Nah, dari situ kalau memang dia bisa tunjukin MQ5 dan my effect book, itu adalah satu account yang Endo rasa itu genuine, artinya itu akun yang asli. Tetapi apabila satu akun jutaan dolar, profit semua, nggak ada lossnya, dia nggak punya MQ5, nggak punya my effect book, Endo rasa itu adalah bukan akun yang sebenarnya atau bukan akun yang asli. Jadi teman-teman boleh curiga dari sisi itu ya. Nah, satu lagi yang Andrew bisa kasih masukan adalah apabila teman-teman menemukan akun-akun yang seperti ini, sekali lagi Endo bilang hati-hati ya. Yang kedua adalah teman-teman lihat ya, siapa pemilik akun tersebut ya. Contohnya begini ya teman-teman ya. Misalnya ada satu orang, ada satu oknum, dia menawarkan entah itu copy trade atau dia menawarkan robot, akunnya jutaan dolar, nggak pernah loss maksudnya ya, dia nggak pernah loss, biru semua. Tapi orang tersebut ini penampilannya biasa saja. Nah, ya. Kita lihat dong, kalau dia punya jutaan dolar, pasti kan dia istilahnya dia punya puluhan miliar kan gitu ya. Masa iya dia naik mobil yang harga 100-200 juta? Ya kan? Masa iya? Lihat jam tangannya, lihat asetnya, ya. Masa iya dia punya akun jutaan dolar tapi rumahnya ngontrak, atau tinggalnya di apartemen subsidi, atau dia naik Grab, atau jam tangannya mungkin jam tangan biasa. Teman-teman bisa nilai dari situ ya. Andrew pastikan ya, kalau dia punya jutaan dolar ya, Andrew pastikan ya, kalau memang dia punya jutaan dolar di akun dia, di akun trading dia, Andrew pastikan ya, rumahnya itu adalah rumah yang sangat-sangat mewah, mobilnya itu adalah mobil yang sangat-sangat mewah, bukan mobil yang entry level ya. Mungkin mobilnya itu sudah Lamborghini, Ferrari ya. Kalau memang dia punya jutaan dolar ya.
Dan mungkin jam tangannya dia sudah pakai jam tangan yang Rolex ya, atau jam tangan Panerai ya, atau minimal Tag Heuer lah ya. Jadi penampilan itu akan mencerminkan apakah orang ini benar-benar dia punya account sebanyak itu di dalam account trading dia ya. Jadi gampang sekali menilainya. Jadi Andrew harap, sekali lagi Andrew bukan mau jelekin pihak salah satu pihak. Andrew bukan mau untuk membuka kartu as dari sebagian orang, tetapi Andrew mau melindungi member-member Andrew lewat video profit sharing supaya mereka ini tidak terjebak oleh hal-hal yang ngaco sedemikian gitu loh. Supaya teman-teman nggak mudah percaya hal-hal yang demikian. Kadang-kadang Andrew juga masih ditanya ya, Pak, ada investor password nggak? Ya, kadang-kadang Andrew sudah ketawa juga ya. Untuk level Andrew ini sudah nggak share investor password. Semuanya akun Andrew itu sudah ada di MK5, sudah diverifikasi, ya, sudah diakui oleh MK5. Teman-teman nggak perlu investor password lagi. Justru yang investor password itu, yang tidak bisa ditunjukin di MK5 itu, yang tidak ada di MFX Book itu yang teman-teman nggak boleh percaya gitu loh, ya. Ya, Andrew rasa teman-teman yang cerdas, ya, Andrew rasa teman-teman akan semakin pinter lewat video ini, ya. Teman-teman yang mempunyai akal sehat, mempunyai logika, teman-teman akan semakin cerdas. Sekali lagi, Andrew mohon maaf apabila ini menyinggung sekali ya, menyinggung mungkin teman-teman yang lain yang oknum-oknum tersebut ya. Andrew tahu konsekuensi bikin video ini, Andrew sangat-sangat tahu. Makanya Andrew bilang, Andrew tidak mau cari musuh, tidak mau sebut merek ya. Dan buat oknum yang merasa melakukan hal-hal yang demikian ya, ayo tolonglah ya, mari kita gunakan nama forex, mari kita gunakan nama robot dengan baik ya. Jangan sampai kita mencemari atau kita membuat industri yang kita cintai ini menjadi lebih rusak ya, hanya ingin dapat keuntungan semata gitu ya. Kalau memang teman-teman punya robot yang canggih, kalau memang teman-teman punya akun yang bagus, coba ya show, tunjukin di MK5-nya ya, atau teman-teman tulis komen di bawah ini, tunjukin, share MK5 kalian, tunjukin MFX Book kalian, tulis di komen supaya penonton dari Profit Sharing juga bisa lihat benar-benar itu adalah account yang sudah di-verify oleh MetaQuotes. Memang ini account adalah account yang asli, yang sudah diakui oleh MetaQuotes dan MK5 atau MFX Book. Kenapa? Karena begitu account ini sudah masuk ke MK5 atau account ini sudah masuk ke MFX Book, itu sama sekali nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diedit. Ya, stop lossnya kita mau hapus nggak bisa, ininya kita mau ganti nggak bisa, itu sama sekali nggak bisa dimanipulasi. Itu udah pihak ketiga, itu yang punya MetaTrader kok. Itu adalah nah akibatnya gini, kalau ada broker yang memanipulasi history dari akun trading, broker tersebut akan di-ban. Jadi Andrew rasa broker tersebut akan berpikir 2-3 kali apabila ingin mengedit ya, ingin mengedit satu account ya untuk kepentingan penjualan. Nah, jadi sekali lagi Andrew mau sampaikan demikian supaya teman-teman bisa jelas. Jangan percaya account yang jutaan dolar, tidak pernah loss, bagi-bagi investor password tapi nggak diakui oleh MFX Book atau MK5 ya. Jadi itu pesan Andrew. Sekali lagi, video ini hanya untuk kalangan sendiri, hanya untuk penonton dari Profit Sharing. Andrew tidak mau video ini juga di-share karena apa? Sekali lagi, hanya untuk edukasi pihak Profit Sharing saja ya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman semakin cerdas dan penonton-penonton dari Profit Sharing semakin canggih dan kita semakin terhindar dari scamming atau penipuan-penipuan yang mengatasnamakan forex ataupun robot. Tentunya Andrew yang praktisi di bidang forex dan juga praktisi di bidang expert advisor sedih ya apabila ada oknum, apabila ada satu pihak yang membuat nama forex sendiri, membuat nama robot tersendiri
menjadi sangat-sangat jelek. Jadi itu yang Andrew hindari. Andrew sekali lagi tidak menyebutkan satu pihak tertentu, tidak menyebutkan merek, ya. Tapi bila teman-teman tahu, silakan komen saja di bawah supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan sekali lagi, ya, kita ingin memajukan industri forex ini, kita ingin memajukan industri yang kita cintai ini untuk lebih profesional dan lebih bagus lagi dengan cara yang baik dan dengan cara yang layak. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi profit sharing lainnya. Salam profits.